Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 mata kuliah antropologi akan memaparkan materi mengenai studi religi dalam antropologi. Untuk itu, sebelum kelompok kami menyampaikan materi mengenai studi religi dalam antropologi, alangkah baiknya apabila saya selaku moderator kelompok ini untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Salma Aulia dengan NIM 3420169. Kemudian ada Muhammad Ardiansyah Muazizan dengan NIM 3420059. Dan yang terakhir ada Nafi Maulana Ibrahim dengan NIM 3420173. Baik teman-teman, sebelum kelompok kami memaparkan materi mengenai studi religi dalam antropologi, alangkah baiknya saya selaku moderator dan mewakili anggota kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Najmul Afat MA selaku dosen mata kuliah antropologi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk bisa memaparkan materi mengenai studi religi dalam antropologi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama menyimak materi studi religi dalam antropologi. Pemaparan materi yang akan kami sampaikan tentunya sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan studi religi dalam antropologi. Yang kedua, bagaimana konsep dasar studi agama dalam antropologi. Dan yang ketiga, bagaimana teori studi religi antropologi menurut para ahli, yaitu Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, dan Clifford Geertz. Baik, langsung saja saya sampaikan materi mengenai pengertian studi religi. Kata studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penelitian ilmiah, kajian, dan telaah. Studi diartikan sebagai objek pembelajaran sesuatu yang akan diuji, sementara religi adalah cara-cara pengabdian kepada Tuhan yang tertera dalam kitab suci dan dalam pelaksanaannya tergantung dalam masing-masing individu yang berkaitan untuk menjaga kualitas keagamaan yang bersifat lebih luas dari agama yang nampak formal dan resmi. Setidaknya ada dua konsep umum yang perlu kita ketahui tentang kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap Tuhan, yaitu konsep agama dan konsep religi. Menurut salah satu tokoh yaitu Kojaningrat mengatakan bahwa religi adalah sebagai bagian dari kebudayaan. Dalam banyak hal yang membahas tentang konsep ketuhanan, beliau lebih menghindari istilah agama dan lebih menggunakan istilah yang lebih netral yaitu religi. Ada juga yang berpendirian bahwa suatu sistem religi merupakan suatu agama, tetapi hanya berlaku bagi penganutnya saja. Sistem religi Islam merupakan agama bagi anggota umat Islam. Sistem religi Hindu Dharma merupakan suatu agama bagi orang Bali. Ada juga pendirian lain yang mengatakan bahwa agama adalah semua sistem religi yang secara resmi diakui oleh negara. Studi tentang religi yang dikembangkan adalah merupakan tinjauan antropologis, di mana ilmu tentang manusia ini sebagai ilmu yang mencoba merumuskan pengertian-pengertian dan konsepnya melalui penyelidikan yang empiris, dan objek-objek yang diselidiki terutama adalah tingkah laku dan tata kelakuan manusia. Dengan mengadakan studi komparatif, antropologi mencoba memahami asal-usul tentang religi, fungsi religi, keberadaan, persebaran, dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah konsep dasar studi religi dalam antropologi yang akan disampaikan oleh Mas Ardiansyah Muazizan. Dipersilahkan. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Muazizan dengan NIM 3420059. Di sini saya akan membaca materi tentang konsep dasar studi religi dalam antropologi. Kajian penelitian agama dengan pendekatan antropologi berusaha mempelajari tentang manusia dan masyarakat terkait dengan agama dan pendekatan budaya. Antropologi agama mengkaji hubungan antara manusia dengan kekuasaan yang gaib, buah pikiran, sikap dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan kekuasaan yang tidak nyata. Buah pikiran dan perilaku manusia tentang keagamaan dan kepercayaan itu
pada kenyataannya dapat dilihat dalam wujud tingkah laku, tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh pelaku agama atau keyakinan, baik secara individual ataupun sosial. Pendekatan antropologi digunakan dalam studi agama dengan memahami praktek keberagaman manusia sebagaimana yang ada pada masyarakat. Dengan antropologi, agama nampak lebih dekat pada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban atas persoalan sehingga dapat dikatakan bahwa metode dan cara yang dikembangkan dalam disiplin ilmu antropologi untuk melihat sesuatu persoalan dapat juga diaplikasikan untuk memahami agama. Kajian agama melalui pendekatan antropologi lebih bisa menggambarkan peran manusia atau masyarakat dalam melakukan tindakan keagamaannya, sehingga agama lebih dimaknai sebagai bagian dari kehidupan atau budaya individu atau kelompok, yang masing-masing pemeluk memiliki otoritas dalam memahami agama serta mengaplikasikannya. Ada dua kontribusi antropologi bagi studi Islam, yaitu yang pertama, antropologi membantu dalam mempelajari agama secara empiris. Di sini, penelitian keagamaan diarahkan pada pemahaman aspek konteks sosial yang melingkari agama. Kedua, antropologi membantu studi Islam melihat keragaman pengaruh budaya dalam praktik Islam. Kajian cross-culture terhadap agama memberikan gambaran yang beragam tentang kaitan agama dan budaya. Mungkin cukup sekian pembacaan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ardiansah Muazizan yang telah memaparkan materi mengenai konsep dasar studi religi dalam antropologi. Selanjutnya adalah teori-teori studi religi dalam antropologi menurut para tokoh yang akan disampaikan oleh Mas Nafi Maulana Ibrahim. Dipersilahkan. Karl Marx, suatu refleksi dari adanya kondisi masyarakat sehingga pandangannya terhadap agama tidak dapat lepas dari pemahamannya tentang struktur sosial perkembangan pemikiran Karl Marx, yaitu yang pertama, keyakinan terhadap realitas agama yang dapat menentukan perilaku manusia. Yang kedua, sejarah manusia merupakan perjuangan kelas melakukan konflik secara terus-menerus di setiap masyarakat antara orang-orang yang memiliki benda. Hal tersebut yang memiliki kaitan dengan studi religi atau keagamaan dalam antropologi. Max Weber, teori rasionalitas perubahan sosial Max Weber sebagai berikut. Yang pertama, traditional rationality, bertujuan sebagai perjuangan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat, sehingga ada yang menyebut sebagai tindakan yang non-rasional. Value oriented rationality, suatu kondisi di mana masyarakat melihat nilai sebagai potensi hidup sekalipun tidak aktual dalam kehidupan keseharian. Yang ketiga, effective rationality adalah jenis rasional yang bermuara dalam hubungan emosi yang sangat mendalam, di mana ada relasi hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Purposive rationality memiliki tujuan, yaitu tindakan dan hak dari bentuk rasional yang paling tinggi yang dipilihnya, etika Protestan dan semangat kapitalisme. Emil Durkheim, menurutnya teori antropologi agama itu suatu kepercayaan dan adanya hal yang perlu dipraktekkan seperti melakukan sebuah ibadah, dan itu ada kaitannya dengan kepercayaan adanya Tuhan. Kepercayaan dan praktek-praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunagama selalu memiliki hubungan dengan masyarakat dan tidak memiliki sifat yang historis. Menurutnya, agama tidak berasal dari kepercayaan terhadap persoalan ketuhanan, tetapi kepercayaan terhadap suatu yang suci. Yang keempat, Clifford Geertz mendefinisikan bahwa sistem simbol yang menciptakan suatu hati dan motivasi yang kuat, meresap dan tahan lama pada manusia
dengan menciptakan konsepsi tentang tatanan umum, tentang kehidupan, dan menyelimuti konsep tersebut dengan aura faktualitas sehingga seolah-olah suasana hati dan motivasi tersebut bersifat nyata. Agama adalah tentang bagaimana simbol mempengaruhi cara berpikir dan bertindak manusia. Contoh problem studi religi. Ada seorang laki-laki dari suku Indian di Amerika yang bermimpi melihat kerbau. Ia menafsirkan kerbau tersebut sebagai pesan dari dunia leluhur yang sudah meninggal. Dalam contoh ini, kerbau adalah simbol dan pesan dari leluhur adalah makna yang lahir dari simbol tersebut. Contoh lain dari peran simbol dalam melahirkan makna adalah perang salib dalam agama Kristen. Bagi umat Kristiani, salib sebagai simbol agama menyampaikan bahwa pesan dan menciptakan pandangan dunia. Salib misalnya melahirkan makna bahwa kebahagiaan di akhirat berasal dari pengorbanan di dunia. Salib juga adalah simbol perdamaian, keselamatan, dan penebusan dosa. Demikian pula dengan contoh sholat dalam Islam. Bagi kaum muslimin, sholat diyakini dapat mendatangkan ketenangan dan mencegah perilaku negatif manusia, baik pada dirinya sendiri, orang lain, maupun pada alam. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Nafi Maulana Ibrahim yang telah memaparkan materi mengenai teori-teori studi religi menurut para tokoh. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi hari ini, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa pendekatan antropologi digunakan dalam studi agama dengan memahami praktek keberagaman manusia sebagaimana ada pada masyarakat, bahwa dengan antropologi agama nampak lebih dekat pada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Antropologi berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban atas persoalan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa metode dan cara yang dikembangkan dalam disiplin ilmu antropologi untuk melihat sesuatu persoalan dapat juga diaplikasikan untuk memahami agama. Antropologi berguna sebagai alat metodologi dalam memahami kehidupan dalam keagamaan masyarakat. Kegunaan selanjutnya adalah mengarahkan dan menambah keyakinan keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat sesuai dengan ajaran yang benar tanpa menimbulkan kegaduhan antar sesama warga masyarakat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata serta sikap yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.